Halo Sobat Misteri, jumpa lagi di channel Mion Jambon. Kali ini gue akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter Ensun Burung. Ya, kalian bisa melihat ceritanya atau membacanya tweetnya langsung di akun Twitter beliau, yang linknya udah gue taruh di deskripsi video. Nah, gue mau bacain cerita ya, lebih tepatnya cerita misteri yang berjudul Pelet Ayah Mertua. Nah, kita langsung saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Winda. Aku berusia 19 tahun ketika menikah dengan Robert, laki-laki berusia 18 tahun yang ku kenal melalui panggilan acak yang sering kulakukan. Nah, dari telepon acak itu kita berlanjut pada perkenalan hingga membuat nyaman satu sama lainnya, dan sampailah pada suatu hari ketika diam-diam Robert mendatangiku ke Pulau Kalimantan. Aku yang tidak menyangka akan bertemu dengannya tentu saja sangat terharu. Aku bahagia, senang, entah perasaanku sangat berbuah-bunga kala itu. Hubungan kami berjalan dengan sangat baik dari waktu ke waktu, dan tepat di bulan Desember 2012, Robert datang kembali menemuiku bersama dengan kedua orang tuanya. Ibunya sangat anggun dan cantik. Ayahnya juga tampan, bertubuh tinggi, tegap dengan otot kekar yang menambah gagah penampilan beliau. Mereka tidak hanya datang untuk bertamu, tetapi juga untuk melamarku. Aku senang banget mendengar keinginan kekasihku itu, dan kedua orang tuaku pun tentu saja menyetujuinya. Mereka menyerahkan semua keputusan padaku. Ya, tentu saja aku mau. Rencana lamaran besar-besaran pun sudah dirundingkan. Uang jujuran sebesar 200 juta rupiah sudah dipersiapkan. Dan dengan sangat cepat berita uang jujuranku yang sangat mahal itu pun menyebar ke seluruh desa. Ada yang mencibir keluargaku, dan ada juga yang memuji. Masih banyak lagi omongan-omongan orang yang sangat tidak pantas untuk kuceritakan di sini. Dan kalau andai waktu bisa diulang kembali, aku tidak ingin menikah dengan Robert. Namun ini sungguh sebuah penyesalan yang sangat terlambat untuk disesali. Karenanya ya semua sudah terjadi. Singkat ceritanya, hanya 1 minggu setelah lamaran, kami langsung menikah. Waktu yang lumayan singkat bagiku. Lalu setelah kami menikah, aku diboyong ke tempat asal suamiku. Pada awalnya hubungan kami sangat harmonis. Keakraban antara aku dan kedua mertuaku berjalan baik-baik saja. Hingga suatu ketika, saat itu aku yang sedang mencuci piring di dapur didatangi oleh ayah mertuaku. Beliau menanyakan beberapa hal tentang kehidupanku sewaktu di Kalimantan. Tidak ada yang aneh. Kami hanya mengobrol layaknya ayah dan anak. Tertawa dengan sangat nyaring adalah kebiasaan kami berdua. Dan tanpa kusadari, ayah mertuaku mengembuskan asap rokoknya ke arah wajahku hingga membuat aku terbatuk-batuk. Maaf, aku tidak sengaja, ucap ayah mertuaku. Kepalaku tiba-tiba pusing dan seketika semuanya menjadi gelap. Lalu singkat cerita, saat aku tersadar, semua orang menatapku dengan lekat. Kenapa? Loh, seharusnya aku yang tanya padamu, kamu kenapa bisa sampai pingsan? Kamu sakit? Tanya Robert dengan raut wajah yang sangat khawatir. Ambilkan air untuk istrimu, jangan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dulu, tegur ayah mertuaku. Sejak hari itu aku jadi sering melamun, pikiranku bisa tiba-tiba menjadi kosong dan suka terbayang dengan ayah mertuaku sendiri. Pintu kamarku diketuk membuyarkan lamunanku. Saat pintu terbuka, dadaku seketika berdegup hebat. Ayah mertuaku berdiri di depan pintu sambil memegang beberapa keping obat. Bisa minta tolong, Win? Tolong bikinkan aku teh hangat, badanku rasanya capek sekali, kata ayah mertuaku. Lalu saat aku ke dapur, ayah mertuaku mengikutiku dari belakang. Suara langkah kakinya membuatku ketakutan. Namun ada perasaan aneh juga yang kurasa.
Saat aku sedang membuat teh, ayah mertuaku tiba-tiba saja menepuk bahuku dengan sangat keras, membuat gelas teh yang kupegang hampir saja terjatuh. Kau paham maksudku kan? Bisiknya membuatku takut. Apa maksudnya? Kataku balik bertanya. Raut ketakutan di wajahku sangat jelas sekali, hingga membuatnya dengan cepat mengambil gelas teh itu lalu berjalan pergi. Aku menghela nafas panjang. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Sikap ayah mertuaku mulai berubah. Dari yang awalnya hangat, kini dingin, bahkan tak membalas sapaanku. Hingga suatu hari, beliau tak pulang selama 3 hari berturut-turut. Ibu mertuaku dibuat khawatir dan panik. Dan saat aku sedang berdoa malam itu, dari arah jendela ada beberapa benda yang sepertinya terlempar oleh seseorang dengan sangat keras. Kebetulan suamiku malam itu juga belum pulang karena masih sangat sibuk dengan proyeknya. Aku mencoba membuka tirai dan perlahan-perlahan melihat dari balik kaca ke arah luar. Dari balik pohon Kamboja itu aku melihat seperti ada sebuah bayangan hitam yang sedang menatap ke arahku. Nafasku bergemuruh. Aku seketika itu panik dan takut. Lalu cepat-cepat kututup tirai jendela itu kembali dan aku duduk di ujung tempat tidur sambil terus berdoa. Sebuah suara mengagetkanku dari arah luar kamar. Segera kututupi tubuh hingga wajahku dengan selimut. Kututup rapat-rapat kedua mataku. Tiba-tiba tubuhku terasa berat seperti ada yang menindih dari balik selimut. Perlahan tapi pasti, dadaku mulai terasa sesak. Dan anehnya saat itu aku ingin membuka selimut yang menutupi tubuhku. Selimut itu malah melilit tubuhku dengan sangat erat. Winda, bangun! Ujar suara Robert yang entah sejak kapan ia sudah berada di kamarku. Nafasku terengah-engah ketika selimut sudah ditarik oleh suamiku. Kamu mimpi buruk? Tanya suamiku seraya memelukku. Aku yakin itu bukan mimpi, karena sedari tadi aku belum sedikit pun memejamkan mata. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, mulai dari jendela yang dilempari batu, atau suara benda pecah di luar kamar, dan sesuatu yang selalu menindih tubuhku ketika mataku terpejam. Tidak hanya sampai di situ, suatu malam di saat tanpa sengaja aku berpapasan dengan ayah mertuaku yang sedang mengambil air di dapur. Matanya lekat menatapku, lalu dia pergi begitu saja. Aroma parfumnya membuatku sangat gelisah. Ada apa ini? Kenapa dengan perasaanku? Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan semua perasaan aneh ini. Saat aku kembali masuk ke dalam kamar, aku menemukan secari kertas yang bertulisan aneh dan sama sekali aku tidak mengerti berada di atas tempat tidur. Namun anehnya setelah aku membaca tulisan itu sampai habis, kepalaku mendadak pusing, rasa panas seperti membakar tubuhku. Lalu untuk beberapa saat kemudian aku jatuh dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, saat aku terbangun, ibu mertua dan ayah mertuaku duduk di dekatku. Terlihat jelas kekhawatiran dari raut wajah ibu mertuaku. Namun tidak dengan ayah mertuaku. Wajahnya begitu santai dan acuh. Nanti kita periksa ke rumah sakit ya Win. Kamu kok akhir-akhir ini sering sekali pingsan. Mama khawatir Win, kata ibu mertuaku. Paling menantumu itu hamil mah, ujar ayah mertuaku sambil menyela pembicaraan kami. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku hamil sementara suamiku sangat jarang sekali di rumah? Batinku menolak perkataan ayah mertuaku. Oh iya ya, aku sampai lupa. Ya sudah kalau begitu nanti kita cek ke dokter, ujar ibu mertuaku dengan sangat antusias. Kamu istirahat ya nak, jangan banyak gerak karena kalau beneran hamil nanti janinmu juga ikut capek. Lalu singkat cerita saat mereka keluar dari kamarku, aku melihat senyuman aneh dari ayah mertuaku. Entah apa maksudnya, yang pasti aku mulai takut dengannya.